Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan berkat rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita di sini masih bisa berhadir di ruangan yang kita ini dalam rangka nanti penyampaian materi dari Ibu kita Desi Novianti dengan tema diseminasi budaya positif. Salam berdasarkan salam buat arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita hormati tentunya Ibu Kepala Sekolah kita SDN 19 Rana Batahan, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang bisa hadir dalam acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, untuk lebih abdomen, marilah kita membacakan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala kita, Tetangga Ibu Irma Jadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita sebesar-besarnya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini mengikuti acara daripada CGP kita Ibu Desi Novianti. Selanjutnya salawat berasakan salam tak pesan-pesannya pula kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu majelis guru beserta ibu kita yang sengaja atau yang pada hari ini membuat acara untuk kesuksesan dalam menghadapi CGP pada tahun 2024. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini bisa nanti kita maknai bersama, bisa kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Apa-apa yang bisa kita petik nanti dari acara ini bisa kita laksanakan di sekolah kita umumnya, khususnya di lokal kita masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satupun, dan kelak ke depan CGP kita bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau perintah ataupun tugas-tugas yang telah diberikan kepada CGP pada tahun 2024, sehingga semua terlaksana dengan baik, lancar dan memenuhi syarat, sehingga nanti di ujung CGP-nya bisa mendapat nilai yang maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pembukaan kita. Mudah-mudahan acara ini nanti kita laksanakan sampai di akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala yang telah memberikan pesan-pesannya kepada kita bersama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi motivasi untuk kita semuanya. Selanjutnya kita pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Desi Novianti dengan tema diseminasi budaya positif. Beliau nanti akan menjelaskan mungkin apa itu sebenarnya arti diseminasi budaya positif ini, bagaimana, dan supaya kita paham nanti, dan doa kita bersama mudah-mudahan Ibu Desi ini nanti lancar terus sampai selesai semua tugas menjadi guru penggerak yang hebat. Kami silakan kepada Ibu Desi untuk menyampaikan materi yang dimaksud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kita yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah kita Nabi besar Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 19 Lanawatahan, Ibu Irma Susila Putri SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkesempatan hadir dan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh kami anggota CGP Angkatan 11 Ranah Batahan dari Asahan Barat, yaitu diseminasi budaya positif. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang telah mendukung kegiatan yang kami laksanakan ini, yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu diseminasi budaya positif. Kami sebagai guru CGP ditugaskan untuk memberikan materi ataupun istilahnya ilmu yang telah kami dapatkan di waktu kami mempelajari dari modul 1. Jadi sekarang kami sudah sampai kepada modul 1.4, itu akhir dari modul 1. Kami ditugaskan untuk memberikan ilmunya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah agar kita bisa mengetahui apa itu budaya positif nantinya dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik namanya, yaitu nanti Bapak Ibu saya harapkan menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, baiklah, dari pertanyaan pemantik ini kita semuanya menjawab setuju. Cuman nanti akan kita bahas satu persatu apakah jawaban kita setuju atau tidak setuju sesuai dengan apa yang nanti saya berikan materinya. Nah, di sini yang nomor 1 yang akan kita lihat di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan apa barang yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Sekarang Bapak Ibu genggam di tangan, kemudian nanti Bapak Ibu berdua dengan temannya. Satu temannya membuka kepalan tangan temannya yang memegang barang yang paling berharga yang dia miliki. Nah, seperti contoh yang ada di sini, ini merupakan ada secari kertas yang dia pegang, kemudian diletakkan di salah satu sisi tangannya. Sesuatu benda tersebut dia akan menggenggam sekuat mungkin. Dan teman yang satu lagi mencoba dengan sekuat tenaga membuka genggaman temannya ini. Bagaimanakah, apakah dia bisa terbuka atau tidak? Karena kita mempertahankan milik kita, sementara teman membukanya. Apakah kita berusaha untuk mempertahankan milik kita tersebut? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya. Nah, walaupun dia membujuk,
apa saja agar dapat membuka kapalan tangan tersebut. Apa yang akan terjadi? Kita akan berusaha mempertahankan apa yang kita miliki. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita ini hanyalah diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun orang lain ingin menjadikan kita seperti yang dia inginkan, itu pasti tidak akan bisa. Nah, perubahan paradigma teori kontrol teori pilihan ilusi kontrol miskonsepsi ini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi disinilah kita bisa melihat bagaimana cara kita mengontrol murid, bagaimana cara kita melihat karakteristik anak didik kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita mengkritik orang tersebut dengan membuat dirinya merasa bersalah, apakah itu bisa menguatkan karakter diri kita? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif yang kita berikan ini dapat bermanfaat bagi murid-murid kita? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam diri kita ini ada satu hak, yaitu kita selalu ingin memaksa. Bagaimana si A, bagaimana si B, kita menginginkan dirinya seperti diri kita sendiri. Padahal anak-anak ini sangat unik sekali. Mereka memiliki keunikan sendiri, bukan seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita inginkan. Tapi mereka memiliki keunikan atas diri mereka sendiri. Mereka memiliki karakter tersendiri. Nah, bagaimana cara kita menggali keunikan anak-anak ini? Makanya kita dibuat untuk mempelajari yaitu budaya positif dari modul yang kami pelajari. Nah, perubahan paradigma stimulus respon tadi, teori kontrol tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Nah, kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teorinya, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kita berusaha yaitu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering melihat perilaku buruk seseorang itu merupakan suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti anak-anak kita ini, dia di kelas sering bermain-main. Kita marah karena perilakunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal sesuatu perilaku anak-anak kita yang berada di kelas itu memiliki tujuan, ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, itu sikap apa kita, prinsip kita. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan ini tidak boleh kita lakukan karena ini merupakan bujukan yang gagal. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita bisa melaksanakan kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa memberikan kepada anak didik kita apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia pilih, bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Nah, di dalam diri kita tidak pernah ada rasa kalah sedikit pun. Yang ada selalu menang. Nah, disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Nah, disiplin itu dulu artinya yaitu belajar. Sebenarnya artinya belajar, tapi maknanya sudah berubah. Kita sudah melakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita harus mendisiplinkan anak. Harus seperti ini anak, harus seperti itu anak. Dengan kata disiplin, kita memakai kata disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang indah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini sebenarnya banyak sekali. Cuman saya mengambil yang ini saja yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royongan, kreatif. Dan masih banyak lagi nilai-nilai universal ini yang ada yang bisa kita ambil. Tapi saya akan mengambil nilai ini saja karena ini yang akan kita terapkan di sekolah kita nantinya. Kemudian kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Nah, ini dia tadi. Bagaimana sebenarnya teori motivasi perilaku manusia ini? Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Di sini kita memberikan hukuman apabila ada anak yang bersalah. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai tenaga pendidik, maka kita sekarang sudah masuk kepada pembelajaran yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana dengan kurikulum merdeka ini sebenarnya? Merdeka di dalam segala hal, yang artinya bukan hanya untuk diri mereka, tetapi bisa juga memerintah buat diri sendiri. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ada pula dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, apa maksudnya dihukum oleh penghargaan ini? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, maksudnya di sini dihukum oleh penghargaan ini apabila ada anak kita ini kita beri penghargaan. Kenapa dia disebut dengan hukuman? Karena penghargaan ini kadang-kadang bisa menjadi hukuman bagi anak. Kenapa seperti itu? Mungkin karena dia merasa sudah mendapat penghargaan ini, dia harus mempertahankan apa yang dia miliki. Otomatis anak ini merasa terpaksa. Dia merasa harus bisa.
bagi dirinya bahwa dia ingin mempertahankan penghargaan yang kita berikan, makanya dia merasa terhukum. Dia harus mempertahankan. Bagaimana caranya agar penghargaan ini selalu dia dapatkan dari kita. Kemudian penghargaan ini, itulah yang saya sebutkan tadi, penghargaan ini bukan selalu kita memberikan reward kepada anak. Dia menganggap ini adalah suatu hukuman. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Mungkin saja penghargaan yang kita berikan kepada anak kita yang ini mungkin memberikan rasa iri oleh anak-anak yang lain. Jadi di antara anak-anak ini maka terjadilah kerenggangan hubungan. Nah, karena dia mendapatkan penghargaan, yang lain juga merasa mampu, tapi dia merasa kalah saing. Akhirnya terjadilah perenggangan hubungan. Nah, itu dia penghargaan merusak hubungan. Jadi di sini memberikan penghargaan itu kurang efektif dalam hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini sambungan dari yang tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini merupakan berbagai macam hukuman yang selama ini kita berikan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, kita memberikan hukuman kepada anak. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi segala sesuatu yang telah ditetapkan dan harus dia terima. Misalnya kita membuat peraturan, kalau kamu terlambat, makanya kamu akan saya akan suruh membersihkan WC. Itu merupakan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana dengan hukuman? Apakah mencatat dengan 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat datang lagi? Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini kita bisa melihat jawabannya. Tadi mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket merupakan hukuman. Push up juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Kenapa dia mencoret-coret kertas temannya? Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat 10 menit itu merupakan konsekuensi. Jadi di sini kita bisa melihat apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu merupakan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Sementara hukuman adalah kesalahan yang dibuat sendiri. Nah, ini lanjut kita kepada restitusi. Apa pula yang dimaksud dengan restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan
tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dinamakan dengan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Bagaimana cara kita menciptakan kondisi ini? Apa yang harus kita buat? Ada anak misalnya dia sering dikucilkan. Bagaimana cara kita menanganinya? Ada bullying di sekolah. Bagaimana cara kita menanganinya? Ini yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi ini nanti lebih dalam akan kita pelajari kembali. Nah, hukuman, identitas gagal, yang identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini merupakan contoh dari identitas sukses atau identitas gagal. Nah, di sini ada ini peraturannya. Bagaimana kalau cara kita menghukum? Bagaimana konsekuensinya? Bagaimana restitusinya? Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Makanya di sekolah sekarang ini tidak ada lagi hukuman. Yang ada hanya konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensinya kemudian korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti. Murid, anak juga tidak nyaman. Nah, ini kalau kita memberikan hukuman, maka ini yang akan terjadi. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka ini yang akan terjadi. Restitusinya bagaimana? Ini yang akan kita laksanakan. Nah, ini makanya dalam saat sekarang ini kalau kita memberikan hukuman, murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi kita buat, murid dibuat tidak nyaman paling, bukan tersakiti. Mungkin saja dia tidak merasa nyaman. Seperti yang tadi dia lupakan air, kita suruh melap, mungkin dia tidak merasa nyaman, tapi dia tidak tersakiti. Itu dia perbedaannya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah dan kelompoknya. Yang dinamakan restitusi tadi, dia memiliki 9 ciri-ciri restitusi. Jadi sekarang ini kita memecahkan masalah kepada anak, kita menggunakan ini lagi, bukan dengan hukuman. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y. Ini yang dinamakan dengan tabel Y, ini yang dinamakan dengan tabel T. Di sini ada yang terdengar, satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Itu yang terdengar oleh kita. Kemudian terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Yuk saya bantu, itu yang terdengar oleh kita. Yang terlihat adalah dia berempati terhadap perasaan orang. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, cuma bedanya keyakinan kelas ini diserahkan kepada murid
membuatnya. Mereka bersama-sama mengeluarkan pendapat mereka, apa hal-hal yang ingin mereka kerjakan, apa hal-hal yang ingin mereka terapkan untuk mendapatkan kelas impian mereka. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita bisa membuat yang pertama, misalnya anak-anak itu membuat datang tepat waktu. Kemudian jujur dalam perkataan atau jujur dan bertanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain. Kemudian ada lagi melaksanakan piket di kelas dengan tepat waktu. Kemudian apa lagi? Disiplin, mematuhi semua apa yang diberikan oleh guru. Hormat kepada ibu guru, itu merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mereka yang membuat bersama kita. Kalau peraturan kelas kita sendiri yang membuatnya, tidak mengikut sertakan murid yang ada di kelas kita. Itu bedanya dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas ini datangnya dari anak-anak kita sendiri. Nanti kita ubah kalimat mereka itu menjadi kalimat positif. Misalnya tidak terlambat datang ke sekolah. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu. Jadi kata tidak itu tidak boleh digunakan dalam keyakinan kelas ini. Seharusnya kita mengurangi kata tidak dalam berbicara di kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Kalau kita membuat peraturan seperti ini, kalau keyakinan keras tidak ada kata dilarang. Jadi yang dilarang mengganggu orang lain ini masuk kepada menghormati orang lain. Nah, ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau dalam keyakinan kelas kita menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas kita membuat keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinan kelas yaitu kita buat kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk kepada keselamatan dan keamanan. Jadi di sini digunakan, di keyakinan kelas ini digunakan kata dilarang. Kalau di dalam peraturan itu sudah ada kata dilarangnya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti mengharapkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Itu kebutuhan dasar kita. Salah satunya yaitu kesenangan. Kemudian bertahan hidup, itu juga merupakan kebutuhan dasar. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan. Pasti setiap dari kita ini memiliki kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kita selalu ingin bebas. Kita selalu ingin kesenangan. Kita selalu ingin penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan juga pastinya kita bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Apa pula itu yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol ini? Nah, di sinilah tadi kita termasuk kepada apakah kita guru penghukum, apakah kita bisa membuat rasa bersalah, apakah kita bisa menjadi teman, apakah kita bisa menjadi pemantau atau manajer. Nah, contoh, guru berbuat. Ini penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
itu termasuk hukuman. Nah, kalau dia guru pembuat sadar salah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti ini, atau ibu kecewa sekali dengan kamu, otomatis dia akan merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Guru berbuat, ini penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk hukuman. Nah, kalau dia guru pembuat sadar salah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti ini, atau ibu kecewa sekali dengan kamu, otomatis dia akan merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kalau kita sebagai guru, seperti yang telah diberikan oleh beberapa pengajar praktik, ataupun saya mendengarkan di web evaluasi pemahaman, kata mereka, kita sebagai guru ini yaitu mengambil posisi manajer. Yang terbaik kita sebagai seorang manajer, jangan sebagai penghukum. Tapi sesekali bolehlah sebagai penghukum. Kenyataannya, nah, inilah yang akan kita ubah. Nah, bagaimana pula dengan membuat teman? Kalau kita ini sebagai teman sebenarnya bagus juga, tapi tidak bisa kita buat terus-menerus. Bagaimana memposisikan kita guru ini sebagai teman kepada anak-anak kita akan membuat anak-anak kita menjadikan guru-guru yang lain pasti bersikap sama. Contohnya Bapak Alek dengan Bapak M, itu tidak sama sifatnya. Mungkin Bapak Alek dia bisa berteman dengan murid, sementara murid menganggap Bapak Alek ini adalah temannya. Mungkin suatu waktu murid ini juga akan menganggap Bapak Mursal ini adalah temannya, padahal Bapak tidak ingin berteman dengan muridnya, seperti itu. Nah, iya, makanya dia akan merasa membuat gurunya ini akan istilahnya menganggap semua guru-gurunya ini adalah teman nantinya. Makanya kita jangan mengambil posisi teman di dalam mendidik murid kita. Yang bagus dipakai adalah sebagai manajer. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Soalnya anak kita ini memakai sepatu tidak sesuai dengan warna yang kita tetapkan. Kita bertanya, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Apa alasanmu? Mengapa begitu? Sebagai manajer kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu merupakan hukuman. Tapi kalau berbuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengajar kamu, tetapi kamu selalu bermain-main. Itu membuat rasa bersalah kepada murid. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu tidak pernah membantu. Misalnya itu sebagai teman, nanti kita kan bisa saja kita membuatnya, merangkulnya, atau bikinlah nak biar cepat selesai, kan seperti itu. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, dia akan melihat, kita akan melihat apa yang dikerjakan murid kita, apa yang mereka laksanakan. Kita memantau dari awal sampai akhir. Apa peraturannya, kita akan melihat, pasti nanti ke konsekuensi ujungnya. Nah, ini segitiga restitusi, ini bentuknya. Nanti bisa kita melihat yaitu validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi sebagai guru seperti yang itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada diri kita sendiri nantinya.
Ya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah paham dan seperti apa kita akan berperilaku kepada murid-murid kita nantinya. Dan semoga dengan adanya pembekalan seperti ini kita sudah paham apa bedanya penghukum, apa bedanya pembuat rasa bersalah, apa bedanya pemantau, apa bedanya manajer, dan apa bedanya teman. Nah, sekian dari saya materi yang telah saya sampaikan ini. Hari ini kita membuat pembentukan keyakinan kelas untuk kita tempel nanti di dinding sekolah kita ya. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas ini seperti yang disebutkan tadi, kita yang membuatnya bersama-sama. Apa peraturan kelas atau keyakinan kelas kita yang kamu rasa bisa kamu laksanakan? Apa bu tujuannya? Tujuan ini menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama dalam menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi supaya di kelas kita ini terdapat kelas yang bagus yang kita impikan, maka kita harus membuat keyakinan kelas ini. Apa saja yang kamu rasa bisa untuk kamu laksanakan, bisa untuk kamu patuhi, itulah yang nantinya akan kamu buat. Nah, misalnya jangan nanti kamu membuat hal-hal yang kamu rasa berat. Karena ini lemnya ya, seperti ini lemnya ya. Tulis aja apa yang kamu rasa bisa. Tulis namanya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian dari Yuda, saling membantu dan bergotong royong. Kemudian Rahayu, menghormati guru. Az-Zahra, tidak boleh melakukan bullying. Ya. Nur Hawani, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian Elisa, tidak boleh membuang sampah. Albil, datang tepat waktu. Ego, tidak boleh membuli.
Nah, semuanya perhatikan ke depan. Ini adalah hasil dari kamu untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ya, jadi kita akan mengubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Kita hilangkan kata tidaknya. Nah, sekarang yang pertama, apa kalimat yang cocok untuk tidak boleh terlambat? Nah, bagus.